Arab Saudi dikabarkan rela untuk mengeluarkan dana hingga 420 miliar rupiah sebelum menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun keputusan itu masih belum terbukti jitu untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Pada bulan lalu, skuad Garuda menjamu The Green Falcons di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada matchday ke-6 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada saat itu, timnas Indonesia memerlukan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke fase berikutnya, terutama setelah dikalahkan Jepang dengan skor telak 0-4 pada pertandingan sebelumnya. Tim asuhan Shin Tae-yong secara menakjubkan sukses mengklaim kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 2-0 pada laga tersebut, berkat gol-gol dari Marcelino Ferdinand. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia tetap menjaga asa lolos ke putaran final, lantaran kini mereka ada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Hanya terpaut 1 poin saja dari Australia yang ada di posisi kedua dengan 7 poin. Padahal, Arab Saudi mempersiapkan diri dengan sangat serius sebelum datang ke JBK Jakarta, yang diharapkan berbuah 3 poin untuk kemenangan mereka. Sebelum bentrok di Gelora Bung Karno, Arab Saudi rela menggelontorkan dana fantastis demi melibas skuad Garuda, dan tetap berada di zona nyaman fase grup. Pada Oktober lalu, Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Roberto Mancini. Sang pelatih asal Italia dinilai gagal memenuhi harapan setelah The Green Falcons hanya memungut 5 poin dari 4 laga pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan yang diambil setelah dikalahkan Jepang dengan skor 0-2 dan bermain imbang tanpa gol kontra Bahrain pada Oktober lalu tersebut diharapkan untuk bisa memberikan perbaikan untuk timnas Arab Saudi. Sebab, Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) perlu mengeluarkan dana sekitar 20 hingga 25 juta euro, atau setara dengan 336 miliar rupiah hingga 420 miliar rupiah untuk memecat Roberto Mancini sebagai biaya kompensasinya. Mahar senilai ratusan miliar tersebut diberikan demi memberikan jalan kepada Hervé Renard untuk kembali ke timnas Arab Saudi, setelah pernah menjabat pada 2019 hingga 2023. Namun, Renard justru kembali tampil di bawah ekspektasi, layaknya Mancini, sebab Arab Saudi pun tak pernah menang hingga kini. Laga pertama Hervé Renard semenjak kembali menjadi juru taktik Arab Saudi adalah melawan Australia yang berakhir imbang tanpa gol pada November lalu. Lebih parahnya lagi, dia kemudian dipermalukan oleh timnas Indonesia dengan skor 2-0 tanpa balas. Arab Saudi sempat meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Trinidad and Tobago dalam laga uji coba pada Selasa 17 Desember 2024 lalu. Namun, lagi-lagi mereka harus kembali menderita dengan hasil minor ketika menghadapi Bahrain dalam laga Piala Teluk 2024 karena kalah dengan skor 2-3. Bahrain sudah unggul 2 gol sejak babak pertama melalui Mahdi Abdul Jabbar dan Mahdi Al-Humaidan. Gol Musab Fas Al-Juwair sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-73. Namun Mohamed Marhoun menjauhkan keunggulan Bahrain 3 menit kemudian. Di menit ke-86, Saleh Al-Shehri kembali memperkecil ketertinggalan Arab Saudi. Namun itu hanya membuat laga berakhir dengan skor 2-3. Setelah pengorbanan luar biasa besar secara finansial, Arab Saudi masih belum memperlihatkan hasil yang setimpal hingga kini. Ibarat kata, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah jual kurma, jual unta juga. Dengan performa Arab Saudi yang semakin oleng, Federasi Sepak Bola Arab Saudi dengan sigap mengambil keputusan untuk mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Dengan cara begitu, The Green Falcons tak susah payah mengikuti kualifikasi Piala Dunia edisi tersebut. Arab Saudi juga disinyalir bakal menarik kembali modal bahkan keuntungan yang fantastis dari ajang 4 tahunan tersebut. Itulah berita kali ini pemirsa. Sebelum kita berpisah, alangkah baiknya jika kalian like videonya dan tulis juga komentar kalian ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Football Populer agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.